Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya Vera Indriani. Dalam pidato penutupan masa persidangan pertama tahun sidang 2016-2017, pimpinan DPR RI mengungkapkan DPR berhasil menyelesaikan pembahasan 7 rancangan undang-undang, di antaranya RUU tentang merek dan indikasi geografis, RUU tentang informasi dan transaksi elektronik, dan penetapan Perpu tentang perlindungan anak. Berikut laporan rekan Syifa Fauzia dari ruang rapat paripurna. Rapat Paripurna DPR RI ke-11 masa sidang ke-1 tahun sidang 2016-2017 telah mengesahkan 2 rancangan undang-undang. 2 rancangan undang-undang tersebut yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketua Pansus RUU Merek Desi Ratnasari menyampaikan, merek memegang peranan penting dalam melindungi hak kekayaan intelektual di era perekonomian global. Selain itu, substansi tentang merek dirasa masih perlu disempurnakan guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku industri dalam memasarkan produknya di kancah nasional maupun internasional. Selain memberikan jaminan kepastian hukum, Rancangan Undang-Undang tentang Merek juga mengatur ketentuan pidana bagi para pelanggar hukum. Rancangan Undang-Undang tentang Merek juga meminta adanya penyederhanaan proses pendaftaran merek bagi para pelaku industri. Substansi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek masih perlu disempurnakan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon merek dan proses pendaftaran supaya lebih memudahkan bagi pemohon dalam melakukan pendaftaran merek. Rapat paripurna kali ini juga mengesahkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Wakil Ketua Komisi 1 TB Hasanuddin menyatakan Komisi 1 DPR RI bersama dengan pemerintah sepakat untuk menindak tegas pelaku tindak pidana kejahatan elektronik dan pelaku pencemaran nama baik. Perubahan undang-undang ini juga mengubah sanksi pidana yang diberikan bagi para pelakunya dari semula hukuman penjara selama 6 tahun atau denda sebesar 1 miliar menjadi kurungan penjara selama 4 tahun. Fraksi-fraksi di Komisi 1 DPR RI bersama dengan pemerintah memutuskan menyetujui RUU tentang perubahan atas UU ITE selanjutnya dibahas dalam pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah untuk menurunkan kembali bunga pinjaman dana kredit usaha rakyat atau KUR agar lebih rendah dari 9% sehingga dapat meringankan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Komisi 11 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka melakukan fungsi pengawasan terhadap pengucuran kredit usaha rakyat atau dana KUR kepada pelaku UMKM yang ada di Jawa Timur, khususnya kepada pengrajin tas yang ada di daerah Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang menjadi binaan dari Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Jatim. Anggota Komisi 11 DPR RI Indah Kurnia mengapresiasi kinerja perbankan para mitra KUR di Provinsi Jawa Timur yang telah melaksanakan penyaluran KUR dengan baik, sesuai harapan dan tepat sasaran. Indah Kurnia mendorong masyarakat untuk lebih mencintai produk dalam negeri sendiri. Di sisi lain, para pengrajin juga harus lebih meningkatkan kualitas produk-produknya. Yang kami lakukan melihat betapa pengusaha-pengusaha itu ulet ya. Dan kemudian mereka juga membutuhkan mungkin pendampingan terhadap bagaimana pemasaran barang-barang mereka untuk ditingkatkan lagi kualitasnya dan kemudian pemasarannya, bahkan kalau mungkin adalah merambah dunia perdagangan internasional ya. Itu harapan kami karena seluruh produknya tadi sangat layak untuk digunakan oleh kami khususnya bangsa Indonesia sendiri untuk lebih cinta kepada produk anak negeri. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Supriyatno mengatakan, Komisi 11 akan terus melakukan evaluasi terhadap penyaluran dana kredit usaha rakyat terhadap para mitra perbankan yang telah diberikan anggaran triliunan rupiah. Ia berharap bunga yang dibebankan kepada para nasabah KUR bisa diringankan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apakah kredit usaha rakyat ini yang sudah kita berikan triliunan dengan bunga yang rendah sampai kepada rakyat atau tidak? Ya kan? Dan tadi hasilnya ternyata cukup baik ya, dan terus terang aja mereka mengangsur dengan baik, dan saya kira ini program harus diteruskan dan dilanjutkan, tapi nanti akan tetap kita melakukan evaluasi.
Dari Kota Surabaya, Jawa Timur, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi DPR RI mendorong koordinasi dan sinergi antara semua instansi terkait yang berhubungan dengan kekarantinaan kesehatan dan mengawasi pergerakan manusia dan barang berasal dari luar negeri di bandara maupun pelabuhan serta di seluruh perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Ditemui usai melakukan kunjungan kerja spesifik Badan Legislasi DPR RI dengan jajaran pemerintahan di Provinsi Bali, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Arief Wibowo mengatakan tujuan dari pertemuan dengan jajaran pemerintah dan Sivitas Akademika di Provinsi Bali untuk menggali masukan dan aspirasi terkait kekarantinaan kesehatan, juga menyangkut perbaikan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia di dalam bidang karantina. Arief Wibowo menambahkan, diskusi juga membahas penguatan kelembagaan karantina, sistem koordinasi dan ancaman pidana terkait pelanggaran dalam kekarantinaan kesehatan. Jadi penyempurnaannya di situ dan sebenarnya sudah ketemu tentang perbaikan berbagai pasal dan ayat, baik itu menyangkut pidana, kemudian penguatan kelembagaan, sistem koordinasi, dan di lapangan kita juga tahu bahwa keseluruhan dari proses kekarantinaan kesehatan ini di semua tempat ternyata di bawah otoritas bandara misalnya, otoritas pelabuhan. Nah itu saya kira bisa diefektifkan. Nah dalam pertemuan-pertemuan ini kita juga menggali praktek lapangan untuk kemudian bisa lebih efektif. Hal senada disampaikan anggota Badan Legislasi DPR RI, Danang S. Muhtar. Menurutnya, diperlukan sinergitas dan kerjasama serta masukan positif yang faktual dari Sivitas Akademika dan semua departemen yang terkait. Danang berpendapat, Provinsi Bali menjadi contoh bandar udara besar yang memiliki fasilitas karantina kesehatan, karantina hewan, dan karantina tumbuh-tumbuhan. Harapan balik tentunya adanya sinergitas, adanya kerjasama, masukan-masukan yang positif dan faktual untuk penyempurnaan fakta ini. Dan ini kan terjadi suatu hubungan yang sangat harmonis ya. Kita minta masukan dari Sivitas Akademi, kita memberikan masukan dari pemangku pelaksana tugas di lapangan dari semua departemen yang terkait ada di Bali ini. Saya kira Bali menjadi contoh soal ya dalam suatu pelabuhan udara atau bandara yang terbesar yang memiliki fasilitas-fasilitas untuk karantina kesehatan, karantina hewan, karantina tumbuh-tumbuhan, karantina ikan. Dari Provinsi Bali, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini. Saya Vera Indriani, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.